Harga emas melesat mencapai level tertinggi 2 minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat Gubernur The Fed Lisa Cook. Harga batubara melanjutkan tren positif dengan menguat selama 2 hari beruntun. Harga minyak naik tipis di Rabu pagi waktu Asia setelah jatuh di sesi sebelumnya. Keinformasi komoditas harga emas melesat mencapai level tertinggi 2 minggu di tengah sentimen Trump memecat Gubernur The Fed Lisa Cook. Harga batubara melanjutkan penguatan di tengah kabar positif dari China dan India, sementara harga minyak naik tipis seiring penantian tarif baru Amerika yang besar terhadap India. Harga emas melesat mencapai level tertinggi 2 minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat Gubernur The Fed Lisa Cook. Hal ini mendorong permintaan aset safe haven karena kepercayaan investor terhadap The Fed mulai goyah. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia naik 0,77%. Di level 3.392,33 dolar Amerika per troy ounce, mendekati level 3.400 per dolar Amerika Serikat. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,06%, di level 3.389,98 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara melanjutkan tren positif dengan menguat selama 2 hari beruntun. Merujuk definitif, harga batubara kontrak September di Selasa waktu setempat ditutup di 110,8 dolar Amerika per ton, menguat 0,05%. Penguatan ini ditopang kabar positif dari pasar kokas domestik Cina mengalami kenaikan harga, dipicu pembatasan produksi karena aturan lingkungan. Sementara dari India dilaporkan impor batubara meningkat 1,5% di kuartal 1 2025, mencapai 76,40 juta ton. Harga minyak naik tipis di Rabu pagi waktu Asia setelah jatuh di sesi sebelumnya, karena pasar menanti tarif baru Amerika yang besar terhadap India sebagai tanggapan atas pembelian pasokan Rusia. Mengutip Reuters, Amerika akan menaikkan tarif tambahan 25% ke ekspor India, sehingga totalnya menjadi 50%. Harga minyak mentah Brent naik 2 sen ke level 67,24 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat stagnan di level 63,25 dolar Amerika per barel. Kedua kontrak tersebut turun lebih dari 2% di Selasa setelah menguat ke level tertinggi dalam 2 minggu. Sebagai sumber untuk IDXNO. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,17% di level 63,14 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,11% di level 15.249 dolar Amerika per batik ton. Emas melemah di 0,10% di level 3.429 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,56% di level 4.462 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan di perdagangan Rabu dengan kembali tertekan ke level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,33% di level 16.399 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,06% di posisi 16.300 per dolar Amerika Serikat. Rupiah tetap melemah meskipun Rabu pagi indeks dolar Amerika melanjutkan pelemahan di 0,07% di angka 98,29. Rupiah melemah di tengah gejolak di pasar dan membuat investor bermain aman dengan menghindari aset-aset berisiko di negara berkembang termasuk Indonesia, di mana pemecatan anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed Lisa Cook oleh Presiden Donald Trump, di mana Trump memutuskan untuk melengsarkan Cook akibat dugaan pelanggaran hukum dari pemalsuan dokumen kredit pemilikan rumah di 2021 lalu. Situasi ini menambah ketidakpastian pemirsa arah kebijakan moneter Amerika dan memicu persepsi bank sentral kian terpolitisasi. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.354 rupiah secara intraday hari ini. Dari data RTI sempat melemah ke 16.389 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.917 rupiah, pound sterling di 22.014 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,67 rupiah.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kali ini tampaknya didominasi sentimen internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Gubernur The Fed Lisa Cook mengugat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencegah pemecatan dirinya yang dapat memicu pertarungan hukum yang bisa menentukan independensi bank sentral. Dikutip dari Reuters, A.B. Powell yang mewakili Cook mengatakan upaya pemecatan berdasarkan surat rujukan semata tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat dan pihak Cook akan mengajukan gugatan untuk menantang hal ini. Pernyataan tersebut dirilis sehari setelah Trump mengumumkan niatnya memecat Cook atas dugaan tindak menipu dan potensi kriminal terkait kredit kepemilikan rumah di tahun 2021. Bursa Wall Street kompak menguat di Selasa waktu setempat usai turun di perdagangan Senin. Penguatan terjadi seiring sikap investor mengalihkan perhatian dari pencopotan Gubernur The Fed ke Lisa Cook ke penantian laporan kuartalan dari raksasa chip Nvidia. Indeks pasar luas S&P 500 naik 0,41% ke level 6.465,94. Indeks Nasdaq menanjak 0,44% dan berakhir di level 21.544,27. Sementara itu, indeks unggulan Dow Jones Industrial Average menguat 0,30% ke level 45.418,07. Dari data S&P CoreLogic Case-Shiller yang dikutip dari Bloomberg, pertumbuhan harga rumah di Amerika Serikat melambat untuk bulan kelima berturut-turut di Juni 2025. Indeks harga rumah secara nasional di Amerika naik 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan kenaikan terkecil sejak musim panas 2023 dan mengikuti kenaikan 2,3% di Mei. Amerika Serikat baru saja melewati musim penjualan musim semi terlemah dalam 13 tahun terakhir akibat harga tinggi dan suku bunga hipotek yang membuat banyak calon pembeli mundur. Dari Asia dikutip dari Reuters, Biro Statistik Nasional atau NBS merilis laba perusahaan industri Cina turun 1,5% di Juli year-on-year, menyusul penurunan 4,3% di Juni. Sementara penurunan laba sepanjang Januari hingga Juli 2025 di 1,7%, membaik dari kontraksi 1,8% di semester 1 2025. Perusahaan milik negara mencatat penurunan laba 7,5% dan swasta meningkat 1,8%. Laba industri Cina turun seiring lemahnya permintaan dan berlanjutnya deflasi, meskipun pemerintah telah merilis kebijakan untuk menopang ekonomi. Berbagai sumber untuk ID Action. Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini harga saham gabungan mengalami rebound setelah sebelumnya mengalami tekanan, namun pergerakannya masih di harga di 7.900-an pemirsa. Saham-saham dari grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang utama. Ada Brand yang melesat di atas 10%, kemudian BRPT juga menguat di atas 5%. Pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap, terutama dari sisi Bank Himbara yang kompak mengalami pelemahan di atas 1%, sementara BBCA mengalami penguatan tipis. Di sisi lain, para pelaku pasar masih menantikan data lanjutan makroekonomi Amerika Serikat, data inflasi PCE, terkait juga dengan arah suku bunga kebijakan moneter The Fed ke depannya. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka perdagangan dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX, segera closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Dan secara dominan indeks harga saham gabungan bergerak di range harga 7.900-an di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level 7.923 pemirsa. Kemudian secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level intraday tertingginya di 7.945,445. Sebenarnya indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona merah, tapi hanya berlangsung singkat saja dengan menyentuh level terendahnya di 7.894,759. Indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dan masih mampu bertahan di atas level 7.900-an, ditopang oleh beberapa saham. Dari grup Prayogo Pangestu ada Brand hari ini melesat
di 10,42% dan bergerak di level Rp9.825 per saham. Intraday hari ini di Rp9.850 per saham dan tampaknya ini merupakan level intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir untuk Brent. Kemudian masih dari saham Grup Prayogo Pangestu, BRPT hari ini juga melesat di 5,05% di Rp2.280 per saham. Dari teknologi ada Wi-Fi menguat di 5,57% di Rp3.030, sementara DSSA hari ini hari pertama ya untuk rebalancing diperdagangkan menguat di 4,44% di Rp94.600 per sahamnya. Sementara untuk DCII, posisi dari saham DCII saat ini berbalik melemah di 0,04% di 321.750 pemirsa. Kemudian saham-saham yang menjadi pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap. BBRI melemah di 2,16%, 4.080. BMRI juga tertekan di 1,84%. Sementara untuk BBNI posisinya saat ini juga melemah cukup dalam di 1,98% di 4.450. Penopang juga datang terjadi untuk BBCA menguat sendirian. Meskipun penguatannya juga terbatas, bahkan saat ini bergerak flat di Rp8.250 per saham. Sementara saham big cap lainnya, Telkom melemah cukup dalam di 3,37% dan Astra International juga tertekan di 1,78%, ikut menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.